Ya, halo ya untuk teman-teman ngobrol olahraga. Hari ini kita mau membahas sesuatu ya. Kita mau membahas mengenai bulu tangkis Indonesia. Nah, sebelum kita bahas ya, boleh kasih like dan subscribe dulu ya. Kasih komen juga boleh ya. Bagaimana sih menurut teman-teman tentang bulu tangkis Indonesia ini? Boleh dikasih like dan subscribe-nya juga. Nah, jadi kita mau bahas pembahasan kali ini sebenarnya tertuju kepada dua. Yang pertama tentunya kepada PBSI, Badan Pengurus Bulu Tangkis Indonesia, Badminton Indonesia, dan juga kepada kita para fans bulu tangkis Indonesia. Nah, jadi Indonesia ya memang sudah terpuruk ya untuk bulu tangkisnya. Kemarin baru saja selesai Indonesia Open, di mana di Indonesia Open kita sebagai kandang main di Istora Senayan juga, ternyata di babak 32 besar sampai belasan ya wakil Indonesia yang harus gak lolos. Wah, itu baru di 32 besar ya sudah setengah tidak lolos. Nah, jadi akhirnya yang berhasil masuk final hanya satu saja, dan juga yang satu itu pun gagal menjuarai ya di ganda putra karena ya memang harus mengalami kekalahan, padahal lawannya setelah kita bilang memang secara stamina sangat terkuras di pertandingan sebelumnya menghadapi Indonesia juga. Tapi ya terlepas dari itu, kita tidak menyalahkan siapapun, ternyata memang harus kembali menelan kekalahan untuk Indonesia yang tidak berhasil menjuarai kompetisi sebagai tuan rumah sekalipun, yaitu Indonesia Open. Nah, jadi apa sih yang mau kita bahas? Nah, yang pertama ini sebetulnya keterpurukan Indonesia, turunnya Indonesia ini sudah saya suarakan sejak 2018 ya. Sebelumnya, walau belum punya channel YouTube ini ya, belum punya channel ngobrol olahraga, saya sudah menyuarakan di forum-forum, juga sudah menyuarakan di beberapa akun sosial media juga yang bahas bulu tangkis juga sudah saya suarakan. Itu sudah saya suarakan semenjak 2018-an lah ya. Saya nggak terlalu ingat persis, mungkin 17, 18, 19, sekitar 2018-an sudah saya suarakan. Waktu itu pun cukup lumayan banyak juga ya yang menghujat saya waktu itu ya. Bahkan apalagi waktu tahun 2020 mendapatkan medali emas juga sangat banyak yang menyerang saya karena saya bilang bulu tangkis Indonesia sudah menurun dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bahas soal bulu tangkis Indonesia singkat ya. Bulu tangkis Indonesia selama ini di Olimpiade, sejak ada bulu tangkis di Olimpiade sampai sekarang ini itu sangat konsisten mendapatkan medali emas. Bahkan tidak pernah gagal mendapatkan medali emas dari pertama kali ada bulu tangkis sampai tahun 2012 selalu dapat emas ya. Dan di tahun 2012 itulah Olimpiade London, itulah pertama kali Indonesia tidak mendapatkan emas dari bulu tangkis. Nah, tapi setelah itu kemudian berhasil didapatkan lagi dengan beberapa hasil yang bisa kita bilang di luar dugaan ya, yang cukup keajaiban juga. Di 2016 didapatkan oleh Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Di tahun 2020 didapatkan oleh Apriani Rahayu dan juga Grecia Poli. Nah, setelah itu di 2024 tahun lalu Indonesia kembali gagal mendapatkan medali emas. Nah, jadi sejak 2018 saya suarakan banyak yang menghujat ya, karena 20 masih dapat emas, bahkan sebelumnya juga di 2016 dapat emas. Jadi saya dibilang waktu itu seolah-olah saya sedang menghujat Indonesia, tapi memang itu sudah penurunan, sudah sangat berasa ya, dimana sangat berat di 2020 itu. Bahkan di 2016 juga ya, untuk menjuarai Olimpiade itu Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir itu bukan unggulan yang sangat difavoritkan. Apalagi 2020 Grecia Poli dan Apriani Rahayu itu sangat tidak diunggulkan ya, tapi ternyata bisa juara, memang luar biasa. Dan bahkan saat itu juga Grecia Poli dan Apriani Rahayu setelah juara juga Grecia Poli sebagai tumpuan utama ya, sebagai seniornya langsung pensiun setelah itu. Nah, jadi betul-betul kita itu bergantung kepada pemain yang sudah mau pensiun. Nah, setelah itu saya kembali menyuarakan, walaupun ya sering dihujat juga, tapi kita lihat ya seperti 2024 kemarin di Olimpiade Paris, kita lihat waduh, Indonesia berhasil mendapatkan medali perunggu dari Gregoria Mariska Tunjung. Tapi menurut saya pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Gregoria ya, lebih baik Indonesia sebenarnya tidak dapat medali ya. Kalau bisa yang lain kan itu semua tidak lolos grup ya. Tetapi ternyata medali dari Gregoria ini
menjadi seperti membuat Indonesia jadi terlena ya. Seolah-olah kita nggak dapet pukulan yang menyadarkan kita gitu. Yang lain ini nggak ada satupun yang lolos grup loh. Tapi dengan juaranya waktu Gregoria mendapatkan perunggu, saya sangat senang. Tapi nggak boleh kita tutup mata juga karena dapat perunggu, masih dapat medali kok, masih fine, masih oke. Jadi tidak terkena pukulan yang telak gitu Indonesia. Seandainya semua tidak lolos grup saat itu, termasuk Gregoria juga tidak lolos grup, semuanya pasti itu akan menjadi pukulan yang mutlak, sehingga Indonesia langsung berbenah saat itu juga. Karena tahun 2024 itu masih belum gencar ya, orang menyatakan penurunan bulu tangkis, baru 2025 inilah dibahas dengan gencar-gencarnya. Nah ternyata sudah bisa dibilang cukup terlambat. Nah jadi untuk PBSI ya, saya tahu memang PBSI nggak sedang diam-diam saja, para pengurus juga nggak diam-diam saja. Banyak program, banyak teknik yang sedang dilakukan juga. Tapi ada satu, kita kalau mengkritik kan harus ada sarannya, nggak boleh asal kritik-kritik saja. Jadi ada sedikit yang mau saya sampaikan, dari dulu udah sering saya sampaikan ya. Tapi kali ini di Ngobrol Olahraga, channel Ngobrol Olahraga baru sekali nih disampaikan, baru pertama kali, yaitu Indonesia harus mengambil pelatih luar ya. Kita lihat pelatih-pelatih Indonesia ya, kalau dilepas dikit sama Indonesia pasti langsung disabet sama luar ya. Seperti yang baru kembali Eng Hian ya, yang menjadi pelatih kepala untuk pelatnas saat ini. Itu dulu begitu dilepas oleh Indonesia langsung jadi rebutan, langsung ke India, langsung ke Singapura. Dan kita lihat ya, dia sebagai pelatih untuk putra ya, untuk cabang putra sangat luar biasa ya. India, kalau Indonesia lawan India sekarang putra ya, Pial Thomas kalah Indonesia. Menghadapi India sangat berat, seperti Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto ya, ganda utama kita. Fajri nggak pernah menang menghadapi ganda utamanya India, Lex Shetty ya. Setiap ketemu selalu kalah. Nah kenapa? Karena memang formulanya Indonesia sudah dicuri, sudah ada informasi orang dalam lah bahasanya ya kan, karena pelatih kita sudah diambil. Begitu juga dengan kita lihat yang baru-baru ini dilepas oleh Indonesia ya, yaitu Harry Ipe ya kan, agak air. Harry Ipe begitu dilepas langsung disikat oleh Malaysia, langsung diambil. Jadi jangan kaget teman-teman ya, kalau mungkin nanti tahun ini, tahun depan, ke depannya ganda Indonesia, terutama ganda putra ya, yang dipegang Harry Ipe, kemungkinan nanti ke depannya kalau menghadapi Malaysia bakal sering kalah. Nanti mungkin kita kalau yang nggak sadar, kita akan mikir, loh kenapa ya kalau Malaysia kok kalah terus ya ganda kita ya, kenapa kok berat ya, kok selalu kalah permainan lain sebagainya. Karena itu pelatihnya sudah diambil, ilmunya dicuri. Sedangkan Indonesia tidak pernah melakukan itu. Indonesia ya, saya respect dengan pelatih-pelatih Indonesia, luar biasa, semuanya berprestasi, semuanya hebat, pemain hebat, pelatih yang hebat juga. Pelatih lokal saya sangat setuju, harus pelatih lokal. Nah tapi pelatih luar itu juga diambil untuk kita serap ilmunya. Trik kita, style-style kita itu sudah mulai sedikit banyak pasti ada yang dibocorkan. Nah kita sendiri tidak pernah menarik yang dari luar ke dalam. Kita harus tarik dong. Indonesia memang punya kelebihan, tapi pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan negara lain, kita harus tahu kelebihan mereka, kekurangan mereka, arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kita harus curi ilmu dari China, dari Malaysia, dari Jepang, dari Korea. Itulah kenapa Indonesia terkejar. Semua mencuri ilmu dari Indonesia. Semua pelatih Indonesia diambil, semua belajar ya. Mulai dari India, Jepang, Korea, bahkan China juga. Itu terus belajar dari Indonesia. Indonesia nggak mau mempelajari yang luar. Jadi pasti otomatis makin lama makin ketinggalan. Dulu Indonesia hanya terkejar oleh Cina. Terus mulai masuk Jepang, mulai masuk Korea. Makin lama makin berat ya. Makin lama makin banyak. Ada India lagi sekarang mulai menyalip Indonesia. Nanti jangan-jangan Malaysia juga menyalip. Jangan-jangan nanti Denmark dan juga Perancis mungkin jangan-jangan terus menyalip. Kenapa? Karena Indonesia dicuri terus ilmunya. Indonesia nggak pernah mempelajari yang lain. Seperti Indonesia jago, tapi seperti katak dalam tempurung ya, nggak pernah melihat dunia luar. Pokoknya melihat diri sendiri aja, muter-muter di Indonesia saja. Nah jadi menurut saya, saran saya, Indonesia haruslah merekrut pelatih luar untuk bertukar ilmu, untuk mengambil ilmunya, untuk memahami cara berpikir, cara bermain dari saingan-saingan kita. Nah itu pesan untuk PBSI dan perbulu tangkisan Indonesia ya. Lalu yang kedua adalah pesan dari saya untuk kita para fans bulu tangkis ya. Ini memang lagi masa-masa yang berat. Kalau teman-teman fans sejati pasti merasakan lah seberapa sakit hatinya, seberapa beratnya nontonin Indonesia kalah terus. Kalian fans sejati pasti tahu. Nah ini emang saat lagi di bawah ya. Jadi kita jangan kendor, karena memang kalau lagi juara terus, lagi menang terus, ya dukungan ya oke lah, bagus kita mendukung. Tapi ya
ya dukungan kita tidak terlalu berarti ya, memang lagi jago, lagi di atas ya kan, kita tetap mendukung, enak memang. Tapi yang diperlukan oleh para atlet, oleh negara kita itu waktu di bawah ini lagi berat ini, kita berikan dukungan yang terbaik. Nah itu, mereka paling butuh dukungan waktu di bawah ya kan. Jadi nanti sekarang di bawah kita dukung, kita beri kritik nggak apa-apa yang membangun. Jangan sampai kita kritik bilang, wow, badminton Indonesia goblok. Nah, kayak gitu tuh, terus apa? Sarannya apa? Targetnya apa? Membangunnya apa? Fungsinya apa? Nah, kita harus ada, kalau kritik boleh, ada sarannya. Seperti kita tadi menyampaikan ya, kritik Indonesia mainnya sudah terbaca oleh luar negeri, makanya kesusul. Sarannya apa? Mempelajari luar negeri juga, supaya nggak tersusul, kita mempelajari mereka juga kelemahan apa sebagai macamnya dari pelatih mereka juga. Nah itu sarannya. Nah jadi kita kalau mau memberikan masukan boleh kita ketik ya di bawah di kolom komentar, penuhin aja kritik-kritik kita, saran-saran kita, nanti kita kirim link ini ke orang PBSI ya, siapa tahu mereka nonton, siapa tahu bisa menjadi evaluasi juga, siapa tahu bisa rame video ini ya, bisa banyak yang mendengarkan supaya bisa bangkit lagi bulu tangkis Indonesia. Apa sih tujuannya bikin video gini? Nggak penting nggak? Ini tujuan kita pastinya mau Indonesia maju, mau bulu tangkis Indonesia kembali maju. Jadi untuk para pendukung Indonesia jangan kendor-kendor, dukung Indonesia, tetap doakan yang terbaik ya. Lagi kalah terus pun kita tetap suarakan, kita harus suarakan. Kalau kita harus rebuild, kita harus memperbaiki, harus disuarakan. Tapi jangan dihujat, jangan dibenci, jangan diolok-olok, jangan juga sampai dibully ya, sampai cyberbullying, jangan juga. Nah, jadi kita tetap dukung yang terbaik sebagai fans Indonesia sejati. Nah, jadi fans yang sejati pasti gitu. Mau lagi di bawah, lagi di tengah, lagi di atas, pasti tetap didukung dengan sepenuh hati. Walaupun sakit kalau kalah ya, apalagi kalahnya sampai skor Afrika seperti kemarin 2-1-3. Wih, sakit di hati kalau yang fans asli. Kalau yang nggak fans asli, malah seneng kalau Indonesia dibantai. Kalah lagi. Wah, Indonesia jumbo, makin seneng mereka. Kalau yang fans sejati pasti merasakan sakit suka dukanya mendukung tim kita sendiri, negara kita sendiri, jagoan-jagoan kita, tapi harus kalah dan lain sebagainya, pasti menyakitkan. Nah jadi itu ya pesan dari ngobrol olahraga dari saya sendiri, dimana kita harus belajar juga dari negara lain. Jangan sampai ilmu kita saja diserapin terus sama negara lain, kita tidak pernah menyerap ilmu dari negara lainnya ya. Jadi kita juga harus belajar, harus berkembang. Untuk PBB BSI sudah sangat bagus ya. Para pengurus PBSI ini nggak diem aja kok teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut, semua itu sudah diganti, jajarannya sudah berubah kemarin 2024 ya, diperbarui semua. Juga wakil Menpora kita juga Taufik Hidayat, banyak yang menghujat memang, tapi masih belum sampai setahun, belum bisa ngapa-ngapain. Ini sudah, menurut saya sudah sangat aktif ya. Ada sistem degradasi di Platnas, yang generasi-generasi atas sudah mulai istilahnya berpisah ya, dikeluarkan dari Platnas, sehingga seperti tunggal putra sekarang juga paling atasnya Alwi Farhan ya kan, di Platnas itu umurnya masih 19, jadi sudah regenerasi sudah dilakukan. Ya memang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti yang saya bilang, penurunan Indonesia sudah jauh ya, dari tahun 2015an sudah mulai menurun Indonesia, tapi ternyata di tahun 2025 baru regenerasi secara langsung dilaksanakan. Nah jadi nggak apa-apa, kita walaupun terlambat 10 tahun, yang penting kita mulai comeback, kita mulai rebuild lagi, bangun kembali. Jadi yuk, jangan kendor-kendor, kita dukung Indonesia ya. Videonya agak panjang, kita menyampaikan agak banyak, tapi nggak apa-apa lah. Kita sampaikan semoga Indonesia bisa semakin baik, bulu tangkisnya luar biasa. Boleh di like, di subscribe ya, jangan lupa ya. Tinggalkan juga komentar di kolom komentar, kritik dan saran untuk bulu tangkis Indonesia supaya bisa maju, gimana sih menurut teman-teman. Yuk tinggalkan di komentar. Sekian update untuk hari ini ya, bahas-bahas untuk hari ini, sedikit curhat-curhat ya hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.